Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semuanya di Rumah Belajar Duta Agung Teknik. Di kesempatan kali ini kita akan belajar proses cara mengganti dinamo ya guys. Dinamo mesin cuci 2 tabung merek Sharp T85. Jadi semua mesin cuci atau terutama yang 2 tabung itu sama semuanya ya guys. Cara membongkarnya, jadi teman-teman nanti ada 2 bagian di bodi mesin cuci, nanti dikendorkan aja skrup-skrupnya. Ada macam-macam ya skrupnya, ada yang 8, ada yang 9, kayak ini ada 9 skrup gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengendorkan aja dan nanti bisa kita buka gitu ya, seperti ini. Oke, dan jangan lupa juga nanti dikendorkan untuk bagian skrup yang ada di dinamo mesin cucinya. Dan untuk alat-alatnya cukup sederhana ya guys. Jadi teman-teman cukup menyediakan obeng yang pasti ya, dan juga mungkin tang ataupun kunci-kunci pas, biasanya 8 sama 10. Nanti untuk men-setting kekencangan fan belnya gitu ya guys ya. Oke teman-teman, nanti kalau membongkar tidak usah dilepas gitu ya untuk bagian kabel-kabelnya yang di belakang. Jadi teman-teman yang bagi pemula biar nggak riweh gitu ya, atau nggak ribet cara mengembalikannya lagi. Oke, mesin cuci ini atau dinamo ini sudah keterbakar ya guys. Jadi nanti akan saya bongkar dulu, dan yang pasti akan saya ganti dan buat teman-teman untuk tutorial gitu. Dan ini tadi ada kebocoran ya guys, jadi teman-teman bisa mengasih atau melumasi bagian ini yang untuk pengeringnya ya. Kalau yang pengeringnya di video ini tidak ada masalah. Nanti teman-teman bisa melumasi pakai pelumas gitu ya, macam-macam. Bisa pakai Singer seperti ini, ataupun pakai oli oli mesin motor, ataupun bisa pakai minyak goreng ya, untuk melindungi mesin atau dinamo dari tetesan atau rembesan air gitu ya guys. Oke, proses yang pertama kita lepas dulu ya untuk bagian kabelnya. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman cara memasangnya dan cara menyambung kabel-kabel yang ada di bagian dinamo ini. Oke, setelah itu kita angkat dan kita siapkan penggantinya ya guys. Oke, tips yang pertama, jika teman-teman beli, pastikan beli yang bagus ya, atau yang lilitannya pakai kuningan gitu ya, jangan pakai yang alumini karena relatif lebih kuat ya gitu ya guys ya. Dan harganya juga sedikit mahal. Nanti teman-teman kalau mau beli dinamo seperti ini bisa beli di link bawah deskripsi video ya guys. Saya sertakan pembeliannya, harganya kisaran 250 dan 275-an. Oke, nanti teman-teman jika beli yang baru itu pastinya kabelnya berbeda ya guys. Jadi kalian bisa melihat di diagram atau di skema di tempelan stiker di dinamo itu. Nanti ada warna biru dan juga warna lainnya gitu ya, macam-macam warnanya. Nanti teman-teman tinggal lihat di diagram itu. Tapi biasanya yang warna biru itu untuk yang ke stop kontak ya guys. Dan untuk warna lain atau 2 warna yang lain itu biasanya untuk warna atau untuk arus yang bolak-baliknya. Biasanya kuning ataupun ada yang warna grey gitu. Itu nanti untuk putaran kanan dan putaran kirinya. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung, nanti cukup tahu kuncinya atau tips jalur yang utamanya. Setelah itu kita lepas ya karet yang lama, kita congkel, bisa pakai obeng gitu ya teman-teman. Setelah itu kita pasangkan ke bagian yang baru ya, atau kita pasangkan ke dinamo yang baru. Dan untuk tips yang lain ya, jadi teman-teman nanti pastikan untuk dinamonya tataan atau dudukannya jangan sampai keliru ya guys. Jadi nanti diupayakan kita bawa contohnya atau kita foto contohnya dan pastikan itu persis ukurannya ya. Tapi rata-rata sih biasanya orang-orang
atau penjual dinamo itu udah paham gitu ya, kita sebutkan merek ataupun kita sebutkan tipenya, biasanya udah paham. Oke, cara pemasangnya cukup mudah teman-teman. Nanti lepas karet lalu kita tancapkan lagi ke bagian dudukan yang ada di dinamo yang baru. Tinggal nancap aja ya guys. Jadi sangat mudah, teman-teman bisa mengerjakannya sendiri di rumah gitu ya. Oke, setelah selesai kita mulai untuk penginstalan atau pengaplikasian perkabelan ya. Nanti untuk kuncinya teman-teman pastikan yang dinamo baru tadi yang plusnya mana, atau atau yang stop kontaknya, jalur arusnya di mana. Kita tahu yang warna biru kan tadi ya. Dan juga teman-teman lihat untuk yang skema diagram arus yang ada di mesin cuci, biasanya warna hitam kalau mesin cuci gitu ya teman-teman. Jadi nanti macam-macam, tiap mesin cuci beda-beda ya. Jadi pastikan yang untuk arus itu warna biru, dan untuk dua warna ini teman-teman bisa masang dibolak-balik, nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau keliru tidak bakal sampai kebakar gitu ya. Jadi teman-teman gak usah ragu-ragu kalau masang seperti ini. Yang jelas patokannya itu biasanya warna biru, yang dinamo baru itu untuk yang jalur arusnya ya. Oke, teman-teman bisa ngasih disolasi sampai kuat gitu ya, jangan sampai lepas. Oke, setelah proses selesai semuanya untuk isolasinya, teman-teman bisa langsung pasangkan lagi dinamo ke rumahnya gitu ya. Oke, dan jangan lupa nanti untuk kabel-kabel yang berserakan kalian bisa merapikannya ya guys. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan jadi satu untuk arus yang ke dinamo pencuci dan juga dinamo pengeringnya, biar nanti tidak campur gitu ya. Dan setelah itu kita kumpulkan di kabel-kabel yang utamanya gitu ya. Jadi nanti tinggal kita, jika ada trouble, kita langsung bisa menganalisa. Oke, lalu kita coba langsung ya guys. Oke, dan ini sudah berputar. Jadi nanti pastikan putarannya itu bisa kanan dan ke kiri ya teman-teman ya. Nah seperti ini, dia ada jeda berapa, 1 detikan gitu ya. Dan dia akan berputar ke kanan, lalu dia akan balik ke kiri gitu ya. Dan untuk teman-teman jika terbalik nanti putarannya akan satu arah aja ya guys. Jadi itu nanti tandanya kabelnya itu salah gitu ya. Jadi teman-teman patokannya jika dinamo baru biasanya warna biru gitu ya. Oke, lalu kita pasangkan untuk penutup atau pengait ke fan bell gitu ya. Ini bahan alumini. Jadi teman-teman bisa mengencangkan dengan menggunakan obeng dan juga kunci pas biasanya ya, kunci 10, 12, 8 biasanya seperti itu. Jadi teman-teman cukup simpel aja ya. Jadi kalian bisa belajar sendiri dan memasang sendiri di rumah gitu ya. Oke, setelah terpasang jangan lupa kencangkan lagi ya dengan skrup-skrup yang sudah kita lepas, ada 3. Dan untuk bagian, biasanya di bagian ini, di bagian ujung yang sudah saya pasang ini, biasanya ada settingannya gitu ya teman-teman ya. Settingan untuk mengencangkan dan juga mengendorkan fan bellnya. Jadi nanti posisi dinamo itu bisa kita majukan atau kita mundurkan gitu ya. Jadi pastinya di semua dinamo mesin cuci, terutama yang 2 tabung gitu ya, bisa, dan ada settingan maju mundurnya gitu. Jadi ada untuk ngeset kekencangan fan bellnya gitu teman-teman. Oke, nah seperti ini ya, seperti di video ini. Nanti teman-teman kendorkan caranya gitu ya. Jika ada fan bell yang kendo gitu atau yang slip,
teman-teman bisa mengencangkan aja gitu, seperti ini ya. Jadi kalau kendor banget, jadi dia akan slip gitu ya, nggak bisa berputar gitu. Nanti teman-teman tinggal mengendorkan, lalu didorong gitu ya, pasti ada bagian yang bisa untuk geser gitu. Oke teman-teman, setelah terpasang kita tutup kembali ya. Untuk framenya atau bodi yang atas ya kita angkat. Kalau teman-teman ada teman ya kita pasang sama teman ya guys, karena sendirian itu agak susah. Oke, dan pastikan lubang-lubang skrup sudah terpasang gitu ya, tertutup dengan sempurna, karena nanti kalau nggak pas itu juga nggak mau tertutup dengan rapat gitu. Oke, teman-teman bisa langsung pasang dan pasang lagi kita skrupkan lagi ya guys. Oke, setelah semuanya sudah disekrup dan dipasang, teman-teman bisa langsung mencobanya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komentar, like-nya, dan dibantu subscribe biar channel ini lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.